Selamat sore semua, dapat petunjuknya tentang Sultan Jogja dengan Pak Harto, sama-sama kelahiran Yogyakarta. Yang membedakannya adalah kalau si Sultan ini keturunan raja darah biru, sedangkan Pak Harto ini putra dari seorang petani. Tentang kekuasaan jangan ditanya, kekuasaan Soeharto di masanya itu jauh lebih luas dan berpengaruh. Jadi seorang pemimpin itu akan ada masa kejayaannya dan akan ada masa di mana dia akan runtuh. Jadi sebenarnya ini adalah teguran untuk kita semua bahwa kita itu harus bercermin pada dua sosok ini. Yang satu itu dari rakyat jelata, yang satu itu orang bilang dari kalangan ningrat. Tapi karena kita itu hidup di zaman yang berubah, jadi untuk Jogja sendiri, kalau keraton ataupun darah biru itu hanya seperti nguri-uri tradisi yang dipegang. Tapi kalau untuk umum itu sudah nggak relevan. Kita juga harus belajar dari bagaimana Tiongkok, raja terakhirnya yang bernama Puyi, ketika kerajaan itu runtuh menjadi negara demokrasi, Puyi kehilangan kekuasaannya, gelar rajanya, bahkan dia berakhir tragis. Kenapa? Karena Puyi itu jadi raja ketika dia masih kecil, jadi dia dimanfaatkan oleh lingkungannya. Dan ini juga pelajaran buat kita bahwa kita terlahir dari siapapun itu bukan soal, tapi ketika kita itu punya kemampuan diri, maka kita itu bisa seperti Pak Harto. Itu sebenarnya yang dimaukan oleh Tuhan. Itu kenapa dengan kejadian atau peristiwa alam itu untuk meleburkan pemikiran-pemikiran atau pemahaman kita yang gak relevan, ya gak sesuai dengan zaman. Kalau zaman sekarang kalian masih sibuk ataupun pamer gelar darah biru, ningrat, keturunan nabi, keturunan wali dan sebagainya, yo itu udah gak relevan, itu udah ketinggalan zaman. Kita itu di zaman yang sudah derajatnya sama rata. Kalau ada yang masih berpikiran seperti itu, berarti dia masih berpikiran kolot, ataupun kayak orang India itu yang masih berkasta-kasta sampai sekarang, mulai dari kasta Brahma, kasta Ksatria sampai Sudra. Sedangkan kita itu melalui pelajaran hidup, kita itu harus meninggalkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Artinya kita itu bisa memanusiakan manusia, derajat orang itu sama. Yang membedakan cuma kelakuan, karakter kita, cara pemikiran kita. Bahkan setiap kata-kata kita itu mampu mengubah pandangan orang, banyak mengubah cara hidup. Ini yang perlu kita pelajari sekarang. Kenapa kok dapat petunjuknya tentang Pak Harto dan si Sultan? Mungkin Jogja sendiri sudah banyak sekali nih tanah-tanah yang dialihfungsikan, ataupun Jogja juga banyak sekali karakter ataupun kelakuannya sendiri sudah melenceng dari nenek moyang kita yang Jawa, ataupun yang simpel. Contohnya aja, kalau ada wisata yang makan ke Jogja diketok harganya jadi sangat mahal. Padahal kalau kita punya prinsip, biarkan rezeki itu untungnya sedikit-sedikit tapi lancar mengalir kayak air terus, daripada kita itu cari keuntungan dengan getok orang lain tapi kemudian orangnya kapok, nggak datang lagi. Ini yang banyak sekali dijumpai. Jadi ketika yang dibangun itu cuman bangunan ataupun mobil, barang mewah dan sebagainya, orang ketinggalan dengan perubahan diri, karakter yang lebih baik lagi. Ini kenapa Jogja sendiri, orang kalau
yang punya spiritual ataupun punya kelebihan pasti bisa melihat Keraton Jogja itu udah gak dinaungi wahyu, raja yang tidak bergelar ataupun dinaungi wahyu ke Prabon. Karena apa? Ya udah bagian dari takdir. Karena setiap pemimpin itu akan ada masanya, akan ada zaman kejayaan dan akan ada zaman runtuhnya. Sama seperti Pak Harto dulu. Pak Harto itu ada zaman kejayaannya dan ada runtuhnya. Jadi ini juga teguran untuk mungkin sebagian orang yang pengen bikin dinasti lagi dengan dinasti Jokowi. Kalian harus ingat kembali, segala sesuatu itu nggak bisa dipaksakan. Kita itu nggak bisa mengendalikan keadaan. Jadi ini yang sudah nyata ya, bahwa Pak Harto itu lebih berkuasa ataupun lebih berkarisma daripada Sultan Jogja di masanya. Tapi dan itu nggak bisa diwariskan. Anak Pak Harto juga nggak mewarisi seperti Pak Harto. Begitu juga dengan Soekarno, anak-anaknya juga nggak mewarisi seperti Soekarno. Begitu juga Jokowi, ada masanya dia di zaman kejayaannya dan ada masanya dia jatuh, dan itu nggak bisa diwariskan ke anak-anaknya. Jadi jangan bangun dinasti lagi. Kalau orang bilang ya legowo, kalau orang Jawa bilang. Jadi daripada ribut terus, ujung-ujungnya apa? Kita jadi bangsa yang nggak maju-maju, cuman begitu aja. Yang dibahas cuma yang remeh-temeh, tapi nggak ada perubahan nyata di negaranya atau bangsanya. Bahkan seorang pemimpin untuk menekan korupsi aja nggak mampu. Ini yang kenapa setiap pemimpin itu akan ada masanya dan akan ada di mana dia memang harus runtuh. Selamat sore dan sampai jumpa.